Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah anak-anakku sekalian dari kelas 9A sampai 9F atau mungkin juga yang GH. Eh, ini pada video kali ini Bapak hendak menjelaskan permasalahan ulangan kemarin dan sistem penilaian Bapak yang memang yang belum Bapak sampaikan gitu ya. Awalnya Bapak berpikir tanggal September ini kita sudah bisa tatap muka, tapi ternyata kita tidak bisa. Oke, nak, yang pertama memang sistem ulangan saya selalu cepat tuh, nak ya. Saya ulangi lagi, nak. Sistem ulangan Bapak itu pertama sangat cepat ya. Cepat itu sudah Bapak pertahankan sudah 20 tahunan. Kenapa? Tapi tetap cepat itu sebenarnya dari segi waktu itu cukup ya. Jadi seperti kemarin untuk 52 soal itu dikasih 40 menit, itu sebenarnya sudah sangat cukup karena biasanya itu Bapak kalau di offline itu hanya sekitar 27 menit itu untuk soal itu untuk tahun lalu itu 27 menit ya. Sehingga yang pertama kenapa Bapak cepat? Nah ya, selain Bapak cepat, ulangannya itu adalah selalu soal itu berbeda-beda ya. Soal selalu berbeda-beda pada saat offline. Jadi Bapak punya semacam prinsip, lebih baik Bapak tidak ulangan kalau sekelas itu cuma satu tipe soal. Jadi sekali lagi, haram hukumnya bagi Bapak adalah soal itu sama sebangku. Nah, oleh karena itu bahkan pada latihan pun, nak ya, pada latihan pun misalnya offline, pada saat Bapak memberikan poin itu antara kanan sama kiri berbeda. Jadi hampir setiap kelas latihan pun Bapak berbeda. Seperti kalian rasakan sendiri pada saat Bapak memberi latihan, selalu Bapak beda-bedakan. Itu cukup menguras waktu bagi Bapak. Tapi kenapa itu Bapak lakukan? Karena Bapak tahu fungsi ulangan itu adalah, salah satu fungsi ulangan itu adalah untuk memotivasi. Ya, untuk memotivasi. Nah, memotivasi apa yang mau saya jelaskan? Yang pertama adalah kenapa Bapak lakukan cepat ulangan itu kemudian soal berbeda? Ya, kalau untuk Google Form ini kan makanya saya acak soal maupun pilihannya itu supaya kalian tidak bisa kerjasama. Dan Bapak hubungkan dengan motivasi. Karena Bapak pingin kalian pada saat ulangan tuh benar-benar murni berpikir bahwa kalian tuh ulangan. Dan cara untuk mendapatkan ulangan itu, nilai yang baik pada ulangan itu adalah belajar dengan baik. Bukan bisa jadi kan bertanya sama teman di kiri atau bertanya dari kelas lain. Jujur pernah seorang guru yang sekarang ngajar di kelas 8, dia pernah, kalau nggak salah pada saat dia mau ulangannya, kalau takut Bapak salah, di kelas Bapak waktu itu kebenaran 9A 3 tahun 4 tahun yang lalu, dia mengatakan, nak, kalian dikasih waktu belajar, tolong belajar. Kenapa sih kalian males banget belajar? Salah satu anak yang kalau nggak salah namanya Anza itu menjawab, Bu, ngapain belajar? Lebih baik tanya aja soal itu ke kelas lain. Toh sama. Jadi kita pelajarin aja yang itu. Nah, dan dia juga katanya mengatakan bahwa hanya hanya ulangan Pak Mukti yang nggak bisa diakali. Ya karena itu tadi, nak, Bapak ulangannya adalah berbeda, setiap kelas berbeda lagi. Kemudian bisa jadi sama, misalnya contoh yang ada ulangan jam 1 sampai jam ke-2, kemudian dilanjutkan lagi jam ke-3. Nah, itu kalau belum istirahat itu biasanya Bapak samakan. Jadi, nak ya, tolong pahami, di ulangan Bapak ini adalah cepat karena Bapak 20 tahunan ngajar UN. UN itu soalnya 42 jam. Ya, seperti beberapa kemarin ada yang sedikit protes, 40 soal 2 jam. Tetapi ingat, soal UN itu adalah soal kompleks. Yang kemarin soal-soal yang Bapak berikan itu hanya bisa dijawab dalam beberapa detik kok. Misalnya 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 7 tinggal dijumlahkan saja gitu ya. Nah, tapi Bapak paham kemarin, nak ya, yang membuat kalian stres kemarin adalah itu adalah tertutupnya dan kalian tidak bisa mengirim lagi pada saat setelah 10.30 atau pada saat 10.30. Nah, itu jujur Bapak nggak menyangka. Nah, itu Bapak baru gunakan Google Form ini pertama kali karena di kelas tahun kemarin tidak sempat mengajar, dan Bapak menambahkan add-on yang untuk menutup. Saya pikir
ya. Seperti sistem-sistem yang lain. Jadi nah ya, soal interaktif ini, membuat soal interaktif ini Google Form tadi, Google Form yang add-onnya itu ternyata setelah kalian 10.30 itu tidak terkirim, ya. Nah, itu di luar pemikiran Bapak, dan Bapak juga sama juga sempat stres. Yo, saya pikir seperti soal-soal yang lain, Bapak pernah coba quiz it, ya. Nah, ini berbayar tapi ya. Ini jadi pada saat kalau ditutup 10.30, nah sebelum 10.30 itu terekam. Nah, jadi pertama Bapak juga minta maaf, ya, minta maaf kalau kejadian kemarin membuat Anda stres, ya. Terima kasih sekali lagi, seperti saya katakan, kalian sudah stres. Berarti kalian peduli gitu ya, kalian peduli. Nah, mungkin yang tidak stres kemarin ya Bapak pertanyakan juga kalau seandainya kata tidak stres, ya. Jadi silahkan ya yang belajar lagi. Nanti Bapak janjikan hari Rabu kita ulangan lagi dengan soal yang diganti angkanya, ya, tapi bentuknya sama. Maka silahkan yang sudah saya katakan buka Google Formnya yang soal ulang kemarin untuk latihan, pelajari di rumah, kemudian pelajari di rumah, dan nanti kita hari Rabu kita ulangan. Nilai terbaik yang akan saya pilih, ya. Misalnya kalian 80 kemudian meningkat 90, ya 90-nya yang saya ambil gitu ya. Nah, oke nak ya. Seperti itu yang kemarin Bapak katakan, bahwa kalau untuk kecepatan tadi Bapak nggak akan berubah, walaupun nanti untuk ulangan nanti ya mungkin Bapak agak tambah waktunya, dan kemudian Bapak batasin, ya. Batasinnya itu tidak otomatis, tetapi ya dengan Bapak beri peringatan aja, baik saya maupun Pak Rizky akan peringatan, jadi tidak sekejam kemarin, ya, karena memang ternyata Google Form tidak mempunyai fasilitas untuk menghentikan tetapi terekam, ya. Jadi silakan, ya. Jadi Bapak tetap berharap kalian cepat. Kemudian untuk penutupan tidak langsung seperti itu, ya. Kalau soal ulangan 2 kali, nak, ya. Kadang saya memang ulangan kadang 2 kali. Bagi anak yang sudah nilainya bagus atau bagus yang mau ulangan lagi, kadang Bapak persilakan, ya. Seperti tahun kemarin dari 6 kelas ada yang 3 kelas Bapak di hari Jumat tuh, ya silakan kita ulangan lagi. Ada 2 atau 3 kelas, jumlahnya 3 kelas yang mau mengulang lagi supaya dapat nilainya bagus. Karena materi pangkat ini akan dipelajari di diteruskan nanti di SMA kelas 10. Kalau nggak salah di bab 1, bab 2 matematika minat itu, ya, nak, ya. Persamaan eksponen atau pangkat, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan ke kalian menjelaskan bagaimana sistem penilaian Bapak. Kok kenapa sih Bapak pada saat ulangan tuh sepertinya kejam banget, ya. Nah, Bapak ada anak mengatakan ke Bapak itu, Pak Mukti kalau lagi mengajar seperti Joker, tapi kalau lagi ulangan seperti monster. Nah, kadang ya kalau pas ngajar saya suka bercanda, tapi kalau pada saat siswa ulangan itu noleh aja saya Bapak tegur, kamu jangan noleh gimana tuh. Jadi kayak gimana gitu, kayak berbeda antara keseharian pada saat mengajar. Nah, itu semata-mata kalian gitu. Nah, saya cuma berharap kalian tuh ya kalau ulangan tidak ada cara lain, bahwa waktu kurang, waktu mepet, tidak boleh kanan kiri, tujuannya yaitu tadi, nah, tidak ada niat busuk sedikit pun. Tetapi Bapak tahu di PNS tesnya tuh sangat cepat juga, nah, ya. Di tes PTPA, tes potensi akademik untuk menentukan jurusan di SMA atau kerja juga nanti mepet, ya. Nah, sekarang ke sistem penilaian Bapak. Ini yang penting. Sistem penilaian. Nah, nilai ini antara 75 sampai 100 kan, ya. Kalau di rapot ya jaranglah ngasih 100, mungkin Bapak paling banter ngasih 98, nah, ya. Nah, Bapak walaupun guru matematika, tapi Bapak menyadari bahwa matematika itu sulit. Tidak semua orang bisa. Istilahnya dari zaman Piron ngojek gitu, ya. Matematika itu sulit. Tanya Bapak Ibu kamu pelajaran apa yang membuat ketakutan seorang anak? Ya matematika. Karena memang Bapak jujur akui bahwa matematika itu sulit, ya. Nah, kalau di pelajaran Bapak, jadi Bapak jelaskan kenapa Bapak pada saat ulangan tuh sepertinya tidak memberi kesempatan bagi anak yang akan nyontek-nyontek itu. Bukan berarti Bapak kejam, karena Bapak bagi kalian yang rajin, nak, ya, kalian rajin hadir aja, itu Bapak sudah pastikan kalian
bisa dapat nilai sampai 78. Jadi untuk yang di bawah 75 ini hanya untuk anak-anak yang ya bahasa kasar Bapak adalah seburuk-buruknya siswa, kadang nggak hadir, tugas nggak pernah dikumpulkan, kemudian ulangan kadang nggak ikut. Nah akhirnya mau tidak mau itu kadang anak itu diangkat jadi nilainya 75. Makanya Bapak nggak senang juga kalau anak yang rajin dapat nilai 75 ya. Oleh karena itu bagi yang ya tergolong paling rajin bisa 78 nak. Jadi itu nilai hanya dari dari kehadiran. Silakan tanya alumni lewat nah ya. Kalau mereka hadir 100%, maka salah satu ulangannya akan saya buat 100. Ya, itu motivasi anak untuk hadir. Karena di matematika ya sulit ya, hadir aja belum tentu bisa apalagi nggak hadir gitu ya. Nah, kemudian di sini ada slot tugas nak. Sampai 83. Jadi nak, misalnya kalian pun lengkap tugasnya nak, ya hadirnya 100%. Kemudian nilainya sampai 83, tugasnya lengkap, maka kalian dapat nilai bisa sampai 83. Jadi gabungan nilai ini, jadi kalau hadir 100%, 100% tugas dikerjakan, perhatiannya bagus itu akan saya kasih nilai sampai 83. Jadi Bapak paham, siswa-siswa Bapak kalau dapat nilai 80-an, Bapak masih mungkin oh dia ini tergolong yang udah hadir, rajin mengumpulkan tugas. Nah, kalau seandainya kata tugasnya nggak begitu lengkap, kemudian hadirnya nggak begitu lengkap, ya berarti nanti mungkin ada pengurangan mesti nilai 82 atau ya misalnya hadirnya dapat nilai 2 jadi 77, tugasnya dapat nilai 3 berarti dapat tambah 5 ya 75 tambah 5 80 ya hilang 3 nilai. Nah, selanjutnya nak untuk nilai 84 sampai ke 96 misalnya ya. Disinilah Bapak menilai. Di sini sudah anak rajin nggak rajin Bapak sudah hargain. Di sini anak yang taat nggak taat penugasan sudah Bapak hargain. Kan nggak salah Bapak kalau di sini menghargain anak-anak Bapak yang pintar. Ya nak ya. Kan semua harus dinilai baik kehadiran, tugas maupun intelijensi, kemampuan, ya. Nah, bagi katakanlah Anda, Pak, saya hadir rajin, tugas baik, kemudian saya paling jelek nilainya. Ya, kalian bisa masih dapat nilai 83, nak. Ya. Karena di sinilah untuk anak-anak yang cerdas atau pintar matematikanya, ya. Nah, sehingga nanti pada saat kalian ulangan itu tujuannya kan ada untuk melihat kompetensi, nak. Untuk melihat kompetensi, ada untuk pemetaan, dan juga ada untuk seleksi. Nah, Bapak ini kan kali pertama bertemu, Bapak gunakan seleksi siapa sih yang paling bagus di sini? Ya, kalau dia hadir tugasnya bagus, kemudian nilai bagus ya bisa-bisa dia dapat berapa? Nilai 9 berapa? 94, 95 atau 96. Tapi kalau mungkin dia hadirnya rajin, tugasnya rajin tetapi maaf dari segi intelijensi nggak begitu bagus, mungkin dia hanya dapat tambahan nilai di sini plus 2 atau plus 3 sehingga dia mentoknya di 86. Tapi untuk yang pintar itu bisa sampai 96 98. Jadi nak, tadi kayak gitu nak. Kalau berdasarkan aturan benar-benar dari pemerintah nak, semua nilai di bawah 75 kalau di remedial maksimal 75. Nah, agak berat di matematika itu nak ya. Jadi makanya untuk sebenarnya saya juga cukup menghargai kalian nanti. Kehadiran bagus, anak rajin 78 saya kasih nilai. Kemudian tugas lengkap sampai ke 83. Nah, silakan sekarang, silakan dalam kondisi yang ini mau sudah azan ya nak ya. Sebentar lagi Bapak hentikan, 2 menit lagi Bapak hentikan. Nah ya. Jadi di sini nak ya. Kalian harus bertarung sama temennya di tengah waktu yang mepet, segala macam mepet. Bapak ingin ciptakan kalian menjadi orang yang punya daya saing kuat. Jangan takut, jangan bersaing sama materi. Bersaing itu sama teman kita. Kalau teman kita bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Oleh karena itu seperti itu. Jadi seandainya kata misalnya nggak ada yang dapat nilai 100, ya memang kalau seandainya kata kalian dapat 60, ternyata 60 itu paling bagus, ya itu akan bisa di sini nak nilainya 94 95 ya. Bapak cuma mencari yang terbaik ya. Mencari yang terbaik pada saat seleksi ini. Sehingga nak Bapak sangat menghargai siswa yang hadir walaupun dia nggak pintar.
Bapak sangat hargain siswa yang tidak pintar tapi dia tugas. Tapi jangan salahkan Bapak juga kalau Bapak saya menghargai ada siswa yang pintar, ya, karena disinilah zona untuk bagi yang hadir rajin tugas. Pak, bagaimana kalau dia nggak pernah hadir kemudian tugas jelek, dia pintar, ya itu biasanya pasti akan jatuh nilainya ke sini ya, karena nilai ini akan hadiran hilang, tugas akan hilang. Tetapi jangan berpikir kayak gitu, nah ya. Kalau jarang lah di matematika itu kalau tidak hadir, tidak mengerjakan tugas, kemudian dia akan dapat nilai yang bagus. Satu lagi, nah, untuk tugas, Bapak tidak mau kalau tugas itu dirapel. Jadi ada siswa yang suka kadang tidak mengumpulkan tugas, kemudian tiba-tiba di akhir-akhir dia baru memenuhi tugas. Nah itu Bapak tidak mau, karena esensi atau substansi dari apa, pada intinya ya, maksudnya pada intinya tugas itu dilakukan supaya memperdalam kompetensi, supaya kalian bisa bersaing pada saat ulangan. Tapi kalau tugas dirapel, apa gunanya, nak? Pada saat kita mati, nak, ya, pada saat kita mati nanti nggak akan dikasih tahu Allah kamu kurang pahala puasanya, kamu kurang pahala sholatnya, enggak. Ya, kalau memang kurang sholatnya ya sudah, jeger masuk ke neraka. Sudah bagus, jeger masuk surga. Itu saja, Nay, karena sudah azan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.